menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Haleluya. Apa kabar? Shalom. Siap belajar Bapak Ibu? Oke ya. Hari ini kita akan baca cukup banyak firman Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa keluarkan note gitu ya, catatan-catatan untuk mencatat beberapa dari ayat firman Tuhan. Kita akan cukup banyak membaca firman Tuhan. Tema khotbah kita pada siang hari ini adalah, boleh slide-nya, power to serve. Ya, power to serve. Jadi ini buat saya pribadi waktu mempersiapkan khotbah ini suatu hal yang sangat menarik. Karena ini seolah-olah kalau kita lihat secara sekilas, ini kayaknya suatu hal yang bertentangan gitu. Power tapi to serve, power tapi to serve. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau saya terjemahkan, kuasa untuk melayani. Jadi power to serve itu adalah kuasa untuk melayani. Bapak Ibu kita mesti paham dulu, kalau di dalam dunia, seringkali kuasa itu bukan dipakai untuk melayani. Ya kalau kita ngelihat dalam dunia situasi sekarang ini, apalagi zaman sekarang, seringkali yang namanya kuasa, itu dipakainya bukan untuk melayani, tapi kuasa juga seringkali dipakai untuk menekan. Jadi kalau saya sedang berkuasa, kalau saya sedang menjabat, kalau saya sedang lagi jadi orang yang top gitu ya, kuasa itu kesempatan buat saya untuk menekan orang gitu. Ya, jadi seringkali kuasa itu dalam dunia, konteks dunia atau nilai-nilai dunia, seringkali dipakainya buat menekan. Kadang-kadang, seringkali juga kuasa itu dipakai untuk supaya kita bisa dipuji. Wah lihat dong saya ini siapa nih, lihat dong saya ini gimana gitu ya. Jadi kuasa juga sering dipakai supaya sebagai alat untuk saya dipuji. Kuasa juga sering dipakai sebagai alat supaya saya dikagumi, supaya saya disembah, supaya saya dihormati. Seringkali juga dipakai seperti ini. Nah inilah hal-hal yang umum yang sering ada dalam dunia kita. Bapak Ibu saya yakin juga pernah tahu, Bapak Ibu juga sering mungkin merasakan. Jadi dalam dunia ini seringkali yang ada, yang dalam pikiran kita adalah kuasa dipakai untuk dilayani. Jadi karena saya mumpung lagi berkuasa, mumpung saya lagi menjabat, mumpung saya lagi ada seperti sekarang ini, kamu dong yang mesti melayani saya. Memang kamu siapa? Saya siapa? Saya kan lebih tinggi daripada kamu. Makanya jangan harap kalau saya bisa melayani kamu. Kamu justru yang harus melayani saya. Nah itu konteks dalam dunia. Jadi kuasa jarang atau bahkan boleh saya bilang mungkin tidak pernah. Jarang kita lihat orang-orang yang berkuasa itu justru memakai kuasanya untuk melayani. Seringkali orang-orang yang berkuasa di dunia ini ya memakai kuasa itu untuk hal yang seperti ini. Kalau saya boleh rangkum berarti kuasa dalam dunia sering dipakai untuk dilayani, bukan melayani. Nah, mari kita belajar pada siang hari ini apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan buat kita nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berbeda atau bahkan juga berbeda dengan nilai kerajaan atau nilai di dunia ini gitu ya. Mari kita baca, jadi cukup banyak ayatnya. Ini ayat pertama yang akan kita baca pada siang hari ini. Bagaimana Tuhan membicarakan hal ini, kuasa untuk melayani. Mari kita baca dulu Matius 20 ayat yang ke-25 sampai ke-27. Matius 20, 25 sampai 27 saya sudah siapkan di depan, Bapak Ibu juga boleh baca di Alkitabnya. Mari saya bacakan. Tetapi Yesus memanggil mereka ini adalah ke-70 muridnya. Lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Kan? Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras kepada mereka atau atas mereka. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu tahu kan kalau di dunia ini yang namanya pemerintah-pemerintah yang berkuasa itu melakukan kepada rakyat yang tidak berkuasa dengan cara tangan besi dan dengan keras atas mereka. Perhatikan ayat yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi Tuhan mau lawan paradigma itu yang pemerintah-pemerintah yang sekarang berkuasa dengan cara seperti itu. Tuhan mau bilang begini, kamu jangan seperti itu. Dia bilang begini, barang siapa ingin menjadi besar atau great dalam bahasa Inggrisnya, di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Ini agak aneh ya, bagaimana kita bisa menjadi great, bagaimana kita bisa menjadi besar kalau kita jadi pelayan. Lalu ayat yang ke-27, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah dari ayat ini kita belajar bahwa buat Tuhan, buat Tuhan Yesus, pemerintah-pemerintah yang ada pada zaman itu, yang menjalankan kuasanya dengan cara semena-mena, dengan cara yang keras kepada rakyat yang tidak berkuasa, itu di mata Tuhan ternyata sama sekali
tidak great. Sama sekali tidak hebat di mata Tuhan. Jadi buat Tuhan, orang-orang yang berkuasa seperti itu, buat Tuhan itu sama sekali nggak hebat gitu. Ibu nangkap maksud saya? Sama sekali nggak hebat. Nah, kita mau belajar. Sebetulnya kalau gitu, kalau kita punya kuasa yang hebat di mata Tuhan, seperti apa sih? Itu yang mau kita pelajari. Tapi kalau Bapak Ibu lihat konteks ayat ini ya, ini sangat menarik loh. Jadi kalau kita baca secara full, Bapak Ibu akan tahu bahwa ini adalah murid-murid Tuhan Yesus sebetulnya menanyakan kepada Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan, siapa sih di antara kita yang hebat? Jadi ada 12 ini dia menanya gitu, siapa sih di antara kita ini yang paling top, yang paling hebat gitu ya. Nah, yang menarik begini, waktu murid-muridnya bicara seperti itu kepada Tuhan, Tuhan tidak melarang permintaan mereka. Artinya buat Tuhan, kalau ada manusia yang nanya, Tuhan kalau aku mau jadi hebat, itu gimana sih caranya? Buat Tuhan gak apa-apa loh. Itu alami. Karena Tuhan Yesus sendiri waktu muridnya ngomong begitu, dia tidak menengking keinginan setan. Saya tengking engkau. Enggak. Jadi buat Tuhan gak apa-apa. Justru sama Tuhan dikasih tahu caranya yang benar. Karena dalam benak manusia, kalau kita mau jadi hebat, kalau kita mau jadi luar biasa, seringkali manusia pakai caranya yang salah. Jadi keinginannya tuh gak apa-apa sebetulnya, tapi seringkali manusia pakai caranya ya tadi, menekan orang, meremehkan orang, menghalalkan segala cara untuk supaya dia jadi hebat. Justru Tuhan tidak melarang itu, malah Tuhan kasih tahu, kalau kamu mau jadi hebat, kamu harus jadi pelayan. Buat saya ini luar biasa banget. Jadi dalam kata lain buat Tuhan, boleh slide-nya. Kalau kamu mau jadi hebat, kalau kamu mau jadi terkemuka, kamu harus pakai kuasa bukan untuk dilayani. Tapi kamu harus pakai kuasa untuk melayani. Ini cara kerajaan surga, bukan cara dunia yang harus dipuji menghalalkan segala cara. Nah ini hal yang menarik yang kita mau pelajari pada siang hari ini. Buat saya sendiri ini luar biasa. Jadi kita punya kuasa untuk melayani. Jadi kalau saya ilustrasikan begini Bapak Ibu. Anggaplah tangan ini kuasa ya. Jadi saya dapat kuasa bentuknya menggepal. Ini kuasa. Kuasa. Nah seringkali kalau orang dunia punya kuasa, udah dapat kuasa. Yang dia lakukan kepada manusia adalah begini. Menekan, menuntut supaya dia disembah. Ya, ini kuasa. Lalu dia begini bentuknya. Wah, kamu tahu nggak saya siapa? Kamu mesti menyembah saya, kamu mesti mengagumi saya begitu. Yang Tuhan ajarkan itu kebalik. Kuasanya tetap ada, bukan berarti kuasanya ditiadakan. Tetap ada kuasanya, tapi bukan begini bentuknya. Tuhan berharap begini, kita tetap punya kuasa, tapi harusnya begini. Saya ulangi ya, bukan begini, tapi begini. Jadi sebetulnya dia mau kita berkuasa, dan kita melayani. Berkuasa dan melayani. Bukan berkuasa dan dilayani. Tapi berkuasa dan melayani. Mari boleh kita lihat slide-nya. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk gambar. Kita pasti punya kuasa dan kita juga diperlukan atau diharuskan yang namanya melayani. Kalau saya tuliskan ya supaya kita nggak lupa nanti. Jadi di sini ada kuasa. Lalu di sini ada melayani. Dua kata yang secara sekilas ini kayaknya bertentangan gitu. Kok bisa ya kuasa tapi melayani? Karena kuasa dalam zaman konteks Tuhan Yesus, kuasa itu berbau raja. Jadi raja itu seseorang yang berkuasa dalam konteks zaman Tuhan Yesus ya. Pejabat, raja itu identiknya dengan kuasa. Yang namanya melayani itu identiknya dengan hamba. Tapi ini kok disatukan gitu. Raja tapi hamba. Raja tapi juga hamba, karena kuasa hubungannya biasa dengan raja, melayani itu biasanya hubungannya dengan hamba. Nah tapi inilah konsep kerajaan surga, bukan konsep dunia. Dan menurut saya ini powerful banget. Justru pada zaman sekarang kita ini, kita perlu tahu sebetulnya ada kuasa yang bisa melayani. Wah ini menurut saya kita akan excited banget Bapak Ibu. Bapak Ibu semangat gak? Aduh oke, mari kita lihat. Bapak Ibu tahu gak bahwa Tuhan Yesus dia datang ke muka bumi ini, dia raja. Sekaligus dia juga hamba. Bapak Ibu sadar dan tahu itu? Yang kita tahu adalah Tuhan Yesus raja, betul itu semua kita tahu. Tapi sekaligus Tuhan Yesus raja betul, tapi di sisi lain Tuhan Yesus juga adalah hamba. Jadi kuasa untuk melayani itu sudah tercermin dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Mari saya buktikan. Kita buktikan dulu bahwa Tuhan Yesus datang sebagai raja. Oke, boleh lihat slide-nya. Dia datang sebagai raja. Oke, kalau Bapak Ibu belum tahu, saya bacakan ayatnya. Silakan dicatat ya, saya akan cukup cepat.
Matius 21 ayat yang keempat sampai yang kelima. Ini saya mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Jadi zamannya Yesaya, zamannya Yeskiel gitu ya. Katakanlah kepada putri Sion, dalam hal ini adalah bangsa Israel. Lihat, rajamu datang kepadamu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mau masuk ya, dielulukan, Bapak Ibu tahu kisahnya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan datang sebagai Raja. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak raja yang paling berkuasa daripada Tuhan Yesus? Kita sadar bahwa yang paling berkuasa raja sepanjang sejarah sebetulnya Tuhan Yesus. Betul nggak? Tuhan Yesus sanggup memanggil malaikat-malaikat loh. Jadi sebetulnya dia nggak perlu tentara. Dia tinggal panggil malaikat kalau dia mau. Dan satu malaikat bisa mengalahkan ratusan ribu tentara. Jadi sebetulnya secara power, secara kekuasaan, Tuhan Yesus itu sangat powerful. Kita semua sudah tahu dia datang sebagai Raja. Tapi yang ini seringkali kita lupa, di sisi lain dia juga datang sebagai hamba. Mari kita lihat ya, kalau Bapak Ibu masih kurang percaya, mari kita lihat. Dia datang juga sebagai hamba. Jadi dia penuh dengan kuasa, raja yang luar biasa. Bapak Ibu, raja dan presiden itu beda. Raja itu kekuasaannya full. Jadi kalau presiden, apalagi sistem demokrasi, kalau dia kerjanya nggak bagus, kalau dalam sistem kita ya ada DPR, MPR yang bisa memvoting. Betul nggak? Di impeachment gitu, impeachment apa segala macam. Raja nggak bisa. Salah satu cara mau mengalahkan raja, ya mesti perang, dan kalau dia kalah baru dikuasai. Jadi sebetulnya waktu zaman itu sampai sekarang raja itu kekuasaannya lebih full daripada yang namanya presiden atau perdana menteri. Dan waktu raja bersabda, semua orang harus ikut. Kalau ada yang membantah, hukumannya mati. Itu situasinya dalam kerajaan. Tapi yang saya mau bilang, Tuhan juga datang sebagai hamba. Boleh lihat slide-nya? Ini ayatnya. Mari kita baca Yohanes 13 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yohanes 13 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca baik-baik. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Wow, ada nggak raja yang melakukan ini? Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah lihat raja yang melakukan ini? Nggak ada. Sepanjang sejarah nggak ada raja yang melakukan pekerjaan seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya membasuh kaki, melakukan hal seperti ini bukan pekerjaan raja. Ini pekerjaan hamba. Tapi Tuhan yang penuh dengan kuasa dari surga, dia datang juga melakukan yang namanya membasuh kaki. Jadi dia raja dengan penuh kuasa dari surga. Tuhan Yesus dia datang dari surga dengan penuh kuasa. Yang dia lakukan bukan menekan manusia. Yang dia lakukan dengan kuasa dari surga yang begitu besar. Yang dia lakukan adalah menjadi hamba dan melayani. Hebat ya Tuhan kita. Boleh kalau mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya kagum banget sama Tuhan Yesus karena dia hebat gitu. Aduh, dia punya segala alasan untuk otoriter misalnya. Karena kuasanya yang demikian hebat. Tapi bukan itu yang dia mau. Dia datang dengan kuasa. Tapi dia datang juga untuk melayani. Ini nilai kerajaan surga yang harus kita sadari. Dan bahkan harus kita contohkan. Jadi berkuasa tapi juga melayani. Atau boleh disebut raja yang melayani. Raja yang melayani. Itu kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, sejak Tuhan Yesus lahir, ciri-ciri itu sudah tercermin sejak dia lahir. Yaitu raja yang juga menjadi hamba. Ciri-cirinya sudah terlihat sejak dia lahir. Di mana dia lahir? Tuhan Yesus lahir di kandang domba, betul nggak? Sederhana, bahkan kalau mungkin dalam konteks kita, ya ini tempat orang miskin gitu. Hotel aja dia ditolak dan akhirnya ke kandang domba. Ini hal yang sederhana, yang miskin. Ciri-ciri seorang hamba lahir dalam palungan, dalam kandang domba. Ini ciri-ciri seorang hamba, gitu ya. Sederhana. Tapi di sisi lain, meskipun dia lahirnya di palungan, ada orang-orang Majus yang datang kepada Yesus waktu itu. Ngapain orang Majus ini? Memberikan persembahan. Dan bukan main-main, persembahannya yang mahal. Dan orang Majus ini menyembah Tuhan Yesus. Bukankah itu ciri-ciri raja? Jadi dia lahir di kandang domba seperti hamba. Tapi justru pada saat bersamaan dia disembah dan diberikan persembahan oleh orang Majus seperti seorang raja. Jadi dari awal Tuhan Yesus lahir pun ini sudah mencerminkan kalau dia adalah raja tapi juga hamba. Karena yang namanya kuasa itu seringkali memang
Asosiasinya dengan, kalau zaman itu ya, adalah raja. Yang namanya melayani, asosiasinya lebih dekat dengan yang namanya hamba. Kuasa seperti raja, melayani seperti hamba. Nah ini Tuhan Yesus, ini kerajaan surga yang sama-sama kita ada di dalamnya. Boleh lihat slide-nya? Kuasa seperti raja dan melayani seperti hamba. Itu Tuhan Yesus. Dan siapa yang percaya kita pun diutus seperti Tuhan Yesus ke dunia ini. Betul ya? Jadi kalau saya tanya, kita semua pasti punya kuasa juga seperti Tuhan Yesus. Betul gak? Pertanyaannya begini, apakah Anda percaya Anda memiliki kuasa? Nah seringkali kita gak pede soalnya. Apa benar saya punya kuasa? Apa iya saya punya kuasa? Gitu kan, seringkali kan kita juga akhirnya nggak pede sendiri gitu. Bener nggak ya saya punya kuasa? Coba Bapak Ibu saya minta semuanya ya, lihat tangannya masing-masing. Lihat tangannya sambil goyang-goyang. Ini bener gue punya kuasa ya? Coba lihat tangannya. Ada tangannya yang buntet segala macam ya nggak apa-apa. Ini beneran nih, saya punya kuasa. Bapak Ibu kan seringkali kita ragu, apa bener iya saya punya kuasa? Jadi seringkali kita itu membuat itu menjadi alasan. Udahlah saya mah nggak bisa apa-apa. Saya mah nggak bisa apa-apa, makanya saya nggak melayani karena saya nggak bisa apa-apa. Karena saya nggak punya kuasa apa-apa, makanya saya nggak melayani di gereja ini. Habis saya mau kasih kontribusi apa? Saya nggak bisa apa-apa kok. Itu seringkali jadi alasan. Nah, saya akan buktikan Bapak Ibu siang hari ini bahwa semua kita punya kuasa. Nggak ada satupun di ruangan ini yang tidak punya kuasa. Hanya memang definisi kuasa harus kita samakan dulu. Dan kuasa yang saya maksud di sini bukan kuasa karena kita kaya, karena kita menjabat sesuatu, bukan. Mari kita lihat ya, kuasa definisi dari firman Tuhan. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa sekarang ini kayaknya belum punya kuasa. Saya punya 2 jawaban buat Bapak Ibu. Semoga pulang dari tempat ini Bapak Ibu menyadari, iya kuasa itu udah ada dalam diri saya. Saya aja yang belum menyadarinya. Mari kita lihat ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Baca baik-baik nih. Saya harap bisa deng ke Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Nah ini firman Tuhan yang katakan. Kamu akan menerima kuasa. Jadi buat Bapak Ibu di tempat ini. Yang sudah terima Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup Bapak Ibu. Artinya apa? Anda sudah punya kuasa. Hei, sadar nggak? Jadi buat Bapak Ibu, ya saya udah pernah terima Tuhan Yesus tuh. Ya berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri Anda kan. Nah firman Tuhan tadi katakan kalau Roh Kudus sudah turun ke atasmu. Artinya kamu sudah punya kuasa. Bapak Ibu mesti sadar dulu itu tuh. Itu jawaban pertama saya. Jadi boleh lihat slide-nya. Kuasa yang sudah ada dalam diri kita asalnya satu dari Roh Kudus. Dan buat Bapak Ibu yang sudah terima Tuhan Yesus tidak punya alasan kalau gitu. Kalau Anda tidak punya kuasa. Tapi buat Bapak Ibu yang bilang, saya mah belum terima Tuhan Yesus Pak Andi. Saya mah belum terima Tuhan Yesus, jadi gak ada Roh Kudus dalam diri saya. Nah, ya gak apa-apa, tapi saya mau bilang, saya punya jawaban yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu belum terima Tuhan Yesus, gitu ya, saya tetap bilang Anda tetap punya kuasa. Mari kita lihat ayatnya. Jawaban yang kedua saya begini. Mari kita lihat di Matius 25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Oke, cukup banyak ayat seperti saya bilang, Bapak Ibu bisa catat. Matius 25, ayat yang ke-14 sampai ke-15. Ini perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kalaupun Anda belum terima Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda hidup semua di sini kan. Kalau Anda hidup, Anda punya talenta. Anda punya bakat. Artinya apa? Anda juga punya kuasa. Benar nggak? Jadi kalau Anda hidup sekarang, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya kuasa. Paling tidak kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, paling enggak Anda itu punya bakat, punya talenta yang harus Anda olah untuk melayani orang banyak. Tapi saran saya, kalau Bapak Ibu belum terima Tuhan Yesus, mari terima Tuhan Yesus supaya Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu. Karena Roh Kudus kalau ada dalam hidup kita, perhatikan baik-baik deh. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, pada saat kita mengolah bakat kita,
pada saat kita menggunakan bakat kita, Roh Kudus akan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga membuat dampak daripada saat kita memberikan talenta kita, itu menjadi luar biasa. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Bapak Ibu ingat cerita Gideon yang pernah saya khotbahkan? Jadi waktu itu Gideon, dia sadar siapa dirinya. Lalu dia tahu apa bakatnya, kekuatannya. Dan pada saat dia sudah sadar dirinya, dia sudah tahu bakatnya. Pada saat dia berperang, Roh Tuhan ada, Roh Tuhan membantu. Sehingga dengan 300 prajurit, dia bisa mengalahkan 135.000 orang. Jadi itu luar biasanya kalau kita punya Roh Kudus. Pada saat kita menggunakan talenta kita, pada saat kita menggunakan kekuatan kita, Roh Tuhan yang akan menyanggupkan, melipat gandakan, dampaknya menjadi luar biasa. Hal-hal yang supranatural bisa terjadi pada saat kita menggunakan bakat kita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini belum terima Tuhan Yesus, ayo buru-buru. Buru-buru, mumpung masih bisa nafas. Bener ketawa, bener kan? Mumpung masih bisa nafas, buru-buru. Terima Roh Kudus supaya diselamatkan dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi poin saya adalah kita semua sudah punya kuasa. Betul ya? Kita semua sudah punya kuasa. Dan memang kuasa itu harus ada yang memberikan. Jadi kita semua pada saat kita punya kuasa, kuasa itu memang harus ada yang memberikan, harus ada sumbernya. Kalau kita punya handphone, supaya handphone itu bisa berfungsi, kita mesti punya power, betul nggak? Kita mesti dicolokin ke power, ke kuasa, namanya listrik. Listrik supaya bisa berfungsi, ya juga mesti ada sumbernya. Kalau dia PLTU ya berarti dari uap. Kalau dia dari air ya berarti dari air. Jadi ada sumbernya. Semua kita sudah punya kuasa karena kita tertempel dengan sumbernya. Satu-satunya yang tidak perlu sumber adalah Tuhan sendiri karena dia sang sumber. Bukan sumber. Jadi kita semua punya kuasa karena kita nempel kepada sang sumber yaitu Tuhan. Saya harap Bapak Ibu ini membukakan benak Anda, ini membukakan pola pikir Anda bahwa hey, saya punya kuasa. Coba, mari saya ulangi lagi ya. Bapak Ibu coba kepal tangan kanannya. Ayo jangan malu-malu. Tangan ini Roh Kudus, tangan kirinya ini bakat. Wah, saya punya kuasa nih berarti Roh Kudus dan bakat. Lalu aduin sama teman-teman di belakang, di sekitarnya. Tuk gitu, jeder gitu. Tuh kan, Anda bisa punya dampak loh. Paling enggak sekarang di kanan kirinya. Oh iya ya, tabrakan tuh. Berarti saya punya dampak nih, saya punya impact, saya punya dampak. Jadi kita semua punya kuasa. Tidak ada alasan. Baik dari Roh Kudus maupun dari bakat kita. Boleh gak saya bilang? Jadi kalau gitu, perhatikan baik-baik. Jadi kalau gitu, kalau kita punya kuasa, berarti kita adalah raja. Makanya firman Tuhan bilang kita itu adalah raja-raja. Betul gak? Karena kita punya kuasa, berarti kita adalah raja. Pertanyaannya, raja seperti apa Anda itu? Anda sudah punya kuasa dari Roh Kudus dan dari bakat. Pertanyaannya, Anda mau pakai kuasa ini untuk apa? Anda mau jadi raja seperti raja apa? Apakah raja yang menindas? Apakah raja untuk kepentingan diri sendiri? Apakah Anda mau pakai kuasa ini untuk melayani? Itu pertanyaan besarnya. Jadi boleh lihat slide-nya. Pertanyaan yang besar atau 1 million question-nya, pertanyaan utamanya adalah kuasa itu kita gunakan untuk apa? Karena kita semua sudah tahu kan bahwa kita itu raja, kita itu punya kuasa. Raja seperti apa sekarang kita itu? Itu pertanyaannya. Dah, kembali kita mau pelajari bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia adalah raja dengan kuasa yang paling tertinggi. Tidak ada di antara kita yang setinggi dia kuasanya. Tapi mari kita lihat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat dia datang sebagai raja juga sebagai hamba. Mari kita lihat ayatnya. Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28. Saya bacakan Bapak Ibu. Kita mesti renungkan ayat ini baik-baik. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi Tuhan yang penuh dengan kuasa, raja itu. Pada saat dia datang ke muka bumi, dia hanya punya 2 tugas, 2 alasan. Apa alasannya? Melayani dan memberikan nyawanya. Betul gak? Kalau kita baca ayat ini betul kan? Jadi Tuhan itu datang ke muka bumi cuma 2 alasannya. Melayani dan memberikan nyawanya. Untuk siapa memberikan nyawanya? Untuk banyak orang. Itu Tuhan kita.
Jadi kalau saya munculkan kata kuncinya dari ayat ini, kata kuncinya cuma 3. Melayani, memberikan nyawanya, dan banyak orang. Melayani, memberikan nyawanya, dan banyak orang. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Dia datang ke muka bumi bukan untuk kepentingannya. Dia datang ke muka bumi bukan untuk supaya dia dipuji-puji, supaya dia untuk apa, bukan. Dia datang ke muka bumi cuma 1, melayani. Cuma 2, melayani dan memberikan nyawanya. Ini model kita. Ini gambaran kita. Kita mesti seperti dia. Jadi kita datang untuk melayani, menolong orang, membantu orang. Itu kepentingannya. Bukan untuk mentinggikan diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus tidak begitu. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia datang untuk melayani orang banyak. Tidak ada tujuan lain dari Tuhan untuk menciptakan kita sebagai manusia. Selain daripada pertama, membawa nilai kerajaan surga ke muka bumi ini. Yang kedua, untuk bermanfaat bagi sesama. Itu aja kenapa Tuhan menciptakan kita. Udah itu aja. Membawa nilai kerajaan surga. Yang kedua, kita diminta untuk bermanfaat. Atau kita diminta untuk melayani sesama. Itu Tuhan Yesus. Dan kita mau menjadi seperti dia. Dari ayat yang tadi boleh lihat saatnya. Dari ayat ini, hasil perenungan saya melihat bahwa ada 5 tipe pelayan. Jadi kategori orang dalam melayani, saya bisa bagikan menjadi 5 tipe. Oke, kita damai dulu. Saya membahas ini bukan bermaksud menyindir, bukan. Tapi mari kita pelajari. Ada 5 tipe pelayan menurut saya. Yang pertama, pelayan yang tidak mau melayani. Jadi dia tahu sih, ya memang saya punya bakat, memang saya punya kuasa, tapi udah malas udah saya di rumah aja, saya ongkang-ongkang kaki aja, kerja dong, nggak mau gue di sini aja lah, duit ada, apa segala ada, yang kayak gini nih. Jadi pelayannya itu memang dia tidak mau melayani. Nah ini tipe yang paling bawah, ini tipe yang paling rendah. Saya berdoa di sini tidak ada. Oke, paling nggak Anda bekerja lah di marketplace kah, di mana kayak gunakan bakat dan talenta Anda. Kalau ini tuh diem, nganggur aja, Bapak Ibu, ini tidak mau melayani. Tapi yang kedua, melayani karena terpaksa. Nah, jadi orang ini mau melayani, tapi alasan itu karena ya terpaksa. Maksudnya gimana? Ya nggak enak lah. Si Anu teman saya melayani, si ini teman saya melayani, si itu teman saya melayani. Masa saya enggak? Udahlah supaya saya nggak diledekin, ya udahlah saya melayani juga deh. Kalau di live, yang ini melayani, yang itu melayani, saya enggak. Masa saya enggak? Malu formalitas aja deh, aku yang melayani aja. Ini terpaksa nih. Ada ciri-cirinya kalau ya kayak gini. Setiap pelayan itu disuruh-suruh gitu. Ayo datang. Diinget-ingetin, ayo udah jadwalnya nih. Lu udah datang belum? Lu di mana nih? Gitu Bapak Ibu. Jadi mesti diingetin, disuruh-suruh segala macam nih. Dan kalau dia sampai lupa jadwalnya, lu kemarin kemana? Kok gak datang sih? Oh iya gua lupa bro, udah cuma gitu doang. Nggak merasa, boleh ininya pakai baik. Nggak merasa bersalah, nggak merasa apa dan segala macam. Ini ciri-ciri orang yang melayaninya terpaksa. Nggak ada di sini ya? Nggak ada, saya lihat dari mukanya sih semuanya nggak ada. Oke. Baik. Ini ciri-ciri pelayanan yang terpaksa, gitu ya. Kalau yang kayak gini tuh luar biasa Bapak Ibu. Udah bagus gua datang. Iya tapi di sini harusnya kamu melakukan ini. Ya tahu. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Yang penting saya udah datang. Gua kan secara fisik udah ada di sini. Ya tapi di sini lu nggak ngapa-ngapain. Ya nggak apa-apa. Yang penting gua secara fisik udah ada. Jadi gitu tuh. Oke, ini melayaninya karena terpaksa juga. Ya seadanya aja deh. Ya segini aja deh kayak gitu. Yang ketiga, mari kita lihat slide-nya. Melayani karena dibayar. Oke, saya sekali lagi tidak bermaksud menyindir siapa-siapa. Tapi ini orang-orang yang melayani karena ya memang ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, ya udahlah. Kalau nggak ada duitnya juga, ya udahlah karena mesti melayani, saya melayani aja. Tapi ya seadanya aja. Habis gue juga nggak dapat duit sih. Nah ini kalau orang-orang di kantor, jadi ini melayani kan 2 tempat ya. Kalau orang di kantor ya ini orang-orang yang karena kerja itu karena cuma semata-mata uang aja. Ya kalau job desk saya begini, ya beginilah. Ya karena saya dibayarnya cuma segini, ya saya lakukan cuma ini doang. Begitu tuh. Nggak mau gitu kalau belikan extra mile gitu, nggak mau, enak aja. Kalau saya mesti dilakukan lebih dari job desk, bayar dulu saya X plus Y, kayak gitu tuh. Jadi orangnya tuh hitungan gitu, apa-apa tuh hitungan, apa-apa hitungan. Karena semata-mata semuanya dihitung dengan uang. Ini juga ada di pelayanan. Saya yakin di sini nggak ada. Kayaknya mah nggak ada, kayaknya. Ini jenis yang ketiga. Mari kita lihat yang keempat. Melayani sepenuh hati. Ini nih. Ciri-cirinya bagaimana? Ini sih nggak usah diinget-ingetin. Dia tahu jadwalnya kapan. Kalau melayani antusias.
Meeting jam 5, setengah 5 udah datang. Ini nih orang-orang kayak gini nih, melayani sepenuh hati. Gak usah disuruh, dia lakukan dengan baik. Wah, energinya luar biasa kalau melayani. Jadi penyambutan juga selamat pagi, selamat ibadah gitu. Nyeterum gitu. Oh, jadi jemaat yang lagi loyot, nyeterum gitu. Jadi semangat itu ibadah tuh kayak gitu. Nih ya, jemaat-jemaat yang melayani, dia tahu kalau dia melayani itu bukan untuk manusia. Dia melayani itu untuk Tuhan. Kayak gini nih yang kita mau. Dan ini saya yakin di sini banyak. Ragu juga sih. Ya tapi banyak lah saya yakin di sini. Ini melayani sepenuh hati, betul nggak? Ini udah luar biasa. Tapi waktu saya merenungkan ayat yang tadi, saya melihat ini baru langkah, ini baru level 4. Itu aja udah susah Pak. Ya saya tahu. Coba lihat slide-nya. Tapi saya mau belajar, kita semua mau belajar ya. Saya melihat dari ayat yang tadi, semoga Bapak Ibu juga tidak kaget. Tapi ini juga firman-Nya buat saya. Melayani tahap yang terakhir adalah melayani rela mati. Bapak Ibu, coba kita lihat kembali Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, saya mau tanya. Waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, tahu nggak kalau dia nanti akan mati? Tahu nggak kalau dia nanti akan disalibkan? Tapi dia masih mau datang juga tuh. Jadi dia datang dengan paradigma, saya siap mati buat manusia. Itu paradigma Tuhan. Saya tahu sekarang mungkin kita belum dihadapkan oleh kondisi ekstrim seperti itu. Yang mesti memilih antara hidup atau mati. Saya tahu kita mungkin belum sampai ke tahap ekstrim seperti itu. Tapi saya mau mempersiapkan Bapak Ibu bahwa ada level yang paling tinggi gitu. Namanya melayani rela mati. Bapak Ibu ingat kisahnya Sadra, Mesa, Abednego? Mereka waktu itu diminta pilihan. Ayo kamu mau menyembah patung ini gitu ya. Atau kamu mati dilempar ke perapian. Kamu pilih mana? Dan Sadra, Mesa, Abednego waktu itu dia memilih, lebih baik saya mati daripada saya menyembah patung itu. Itu melayani setia sama Tuhan sampai mati. Jadi Bapak Ibu saya mau kita siang hari ini belajar, ya melayani sepenuh hati udah luar biasa, udah hebat. Tapi siapkan. Saya nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi kita melayani siap mati. Sebagai ilustrasi saja, ini ilustrasi saja. Kalau seorang tentara, dia waktu masuk ke tentara, ke tentaraan, dia sudah punya paradigma, saya bisa jadi nanti ditempatkan ke daerah konflik, betul nggak? Dan waktu dia latihan, dididik gitu ya, lalu setelah dia lulus, betul, ternyata oleh pemerintah atau oleh negaranya, diutuslah dia ke daerah konflik. Saya mau tanya, waktu tentara itu mengiyakan, karena dalam ketentaraan tidak mungkin membantah perintah. Kamu mesti datang ke daerah konflik, dan dia sudah mengiyakan. Bapak Ibu, waktu dia berangkat, apakah dia siap mati? Iya. Dia siap mati buat membela bangsa dan negaranya. Ini seorang tentara. Dia rela mati untuk bangsa dan negaranya. Saya mau tanya, kita semua rela mati gak buat Tuhan? Oke, gak usah dijawab. Oke, kayaknya langsung pada tegang nih, oke. Tapi ya ini firman Tuhan Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan. Bahwa pelayanan harus sampai yang melayani rela mati. Oke, nah kalau ditanya lagi, oke lah Pak Andi, betul. Saya baru sadar saya punya kuasa. Dan ternyata saya juga mesti melayani. Oke, saya sadar deh sekarang. Tapi sebetulnya apa sih akibatnya kalau saya melayani? Apa sih dampaknya? Kan itu pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih akibatnya kalau saya melayani? Nah Bapak Ibu saya bisa bahas akibat-akibat yang negatif. Jadi kalau Anda tidak melayani, akibat negatifnya begini. Saya bisa bahas begitu. Tapi saya mau lihat dari sisi yang positif. Saya mau lihat bahwa akibat yang positif kalau Bapak Ibu melayani. Ini menurut saya lebih baik daripada saya membahas akibat-akibat yang negatif. Mari kita lihat akibat yang positif kalau kita semua melayani. Yang pertama, akibat bila kita melayani. Yang pertama, kita memuliakan Tuhan di bumi. Wow, kita mau kan memuliakan Tuhan di bumi kan? Dan ternyata dengan bekerja, dengan melayani, kita memuliakan Tuhan di bumi. Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Sejauh ini masih oke? Masih bisa ngikutin? Cukup banyak ayat, tolong dicatat aja nanti di rumah bisa diulangi. Yohanes 17 ayat yang keempat. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini buat saya menohok juga. Mungkin Bapak Ibu juga beberapa belum pernah dengar ayat ini. Kita lihat ya. Aku, dalam hal ini Tuhan Yesus, telah mempermuliakan engkau Bapa di surga, di bumi. Dengan jalan apa? Bukan dengan jalan pujian penyembahan. Bukan dengan jalan puasa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Kita semua punya pekerjaan di muka bumi ini. Dan pada saat kita menyelesaikan pekerjaan kita memuliakan Bapa di surga.
Sama seperti Tuhan Yesus. Yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Wow. Jadi yang namanya memuliakan Tuhan itu bukan hanya sekedar dengan pujian penyembahan, itu penting. Bukan dengan sekedar doa dan puasa saja, itu juga penting. Tapi salah satu cara kita memuliakan Tuhan di surga adalah kita melakukan pekerjaan kita. Atau kita melayani orang dengan pekerjaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu rindu, saya mau dong memuliakan Tuhan. Jawabannya cuma satu, kerja. Cuma satu yang amin. Oke. Itu dampak positif yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Ini juga buat saya menohok. Ini harusnya Bapak Ibu bersorak-sorai. Kalau kita melayani, dampak yang kedua adalah kita membuat iblis jatuh atau kalah. Kita membuat iblis jatuh atau kalah. Apa ayatnya? Mari kita baca. Lukas 10, 17 sampai 18. Saya ceritakan dulu sedikit konteksnya. Jadi ini waktu itu Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid-muridnya. Dengan dilengkapi dengan kuasa untuk melayani kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Menyembuhkan orang gitu ya. Memulihkan dan segala macam. Dan pada saat murid-muridnya datang kembali. Balik kepada Tuhan Yesus. Ini ayatnya. Mari kita lihat ya. Lukas 10, 17 sampai ke 18. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Dengan gembira dia bersorak-sorai. Dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kata murid-muridnya, 70 itu. Ini kata Tuhan Yesus kepada mereka. Baca baik-baik. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi kalau kita mau melihat iblis dikalahkan, kita harus saling melayani. Jadi peperangan melawan iblis, kalau saya lihat dari ayat ini. Jadi sebetulnya peperangan melawan iblis adalah peperangan antara kita mau melayani atau tidak. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya peperangan melawan iblis adalah peperangan antara diri kita sendiri. Apakah kita memutuskan mau melayani atau tidak. Karena kalau kita saling melayani, sebagaimana murid Tuhan Yesus, iblis akan kalah. Buat saya ini sangat menohok banget nih. Bapak Ibu gak sesemangat saya? Buat saya, iya saya pengen banget melihat iblis kalah. Betul dong. Ada yang Bapak Ibu yang pengen lihat iblis menang? Salah tempat kayaknya, bukan di sini. Kita semua pengen iblis kalah dan Tuhan udah kasih tahu. Salah satu caranya adalah kalau kalian saling melayani. Oke. Saya lihat dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga apa kalau kita melayani? Kita akan merasakan kebahagiaan. Ini saya tidak akan bahas panjang lebar. Kita sudah bahas tentang kebahagiaan cukup panjang. Tapi saya akan ambil salah satu ayat yang membuktikan hal ini. Ini Matius 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Ini kembali saya ambil dari perumpamaan tentang talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya. Kepada hamba-hambanya yang setia ya. Yang mengolah talentanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aduh, pada saat kita melayani, pada saat kita berdampak buat orang banyak, kita juga akan merasakan kebahagiaan. Ini sudah sering kita bahas bukan? Bapak Ibu, tidak ada yang paling membuat kita bahagia kalau kita bisa membantu orang lain. Dan tidak ada yang paling membuat kita stres kalau kita tidak bisa berfungsi sesuai dengan fungsi kita. Bukti kalau Bapak Ibu diciptakan di muka bumi ini, artinya Anda punya fungsi. Kalau Anda tidak punya fungsi di muka bumi ini, Anda tidak akan diciptakan. Coba sebutkan dalam ruangan ini, benda-benda yang tidak harusnya ada di ruangan ini. Ada gayung di sini? Sikat gigi, odol ada di sini? Kenapa nggak ada? Nggak ada fungsinya di sini. Jadi kalau buat benda-benda seperti itu harus ada fungsinya di satu tempat. Apalagi hidup kita di muka bumi ini Bapak Ibu. Kita pasti punya fungsinya. Nggak ada yang nggak punya fungsinya. Jadi saya mau bilang gini, jangan minder dalam hidup. Jangan merasa tidak mampu dalam hidup. Karena Tuhan punya fungsi buat Anda di muka bumi ini. Pasti, makanya ada hidup. Oke. Sorry agak-agak ini. Nah, jadi ada 3 dampak kalau kita melayani. Memuliakan Tuhan, membuat iblis jatuh atau kalah. Ini yang luar biasa banget menurut saya. Dan yang ketiga, kita merasakan kebahagiaan. Ini dampak yang kalau kita melayani Tuhan. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Pertanyaannya begini. Pak Andi,
Tapi melayani kan gak harus di gereja kan? Saya juga melayani kan Pak di kantor saya. Saya juga melayani kan di marketplace Pak. Betul gak? Kebanyakan dari kita, saya termasuk saya seperti saya belum full time. Jadi saya belum full time di tempat ini, saya juga punya pekerjaan, ngajar di kantor-kantor gitu ya. Boleh kan Pak, ngajar melayani di kantor-kantor juga boleh kan? Nggak harus di rumah Tuhan kan, nggak harus di gereja kan? Iya betul. Nggak apa-apa. Saya bilang itu nggak salah. Melayani di tempat lain, melayani di marketplace juga nggak apa-apa. Anda tetap masuk surga kok. Bukan berarti Anda jadi masuk neraka, enggak. Masuk surga. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang punya jawaban seperti itu adalah, atau pertanyaan seperti itu jawaban saya begini. Kenapa nggak melayani di rumah Tuhan? Itu nggak apa-apa, itu baik. Anda sudah kerja di markas baik. Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak melayani di rumah Tuhan? Ya, kenapa kamu nggak berkontribusi di rumah Tuhan? Kalau kamu tahu rumah Tuhan membutuhkan, kenapa kamu nggak berkontribusi sesuai dengan apa yang kamu bisa? Ya, nggak punya waktu dong Pak. Ya, udah capek Pak kerja di luar. Udah nggak punya waktu Pak. Nggak ada uangnya Pak di gereja. Di gereja mau cari uang atau mau apa? Betul nggak? Ini hal-hal yang sering kali jadi alasan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saya no problem buat itu. Saya sendiri bekerja di marketplace. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Saya akan sebutkan satu ayat yang menjadi pengingat buat Bapak Ibu. Bekerja di marketplace oke, udah baik. Tapi saya keluarkan satu ayat. Ayat ini bukan buat Bapak Ibu saja. Ayat ini juga buat saya. Siap melihat ayatnya? Benar? Oke, Tuhan jadi saksi. Galatia 6 ayat yang 10. Siapkan hati kita. Karena itu, Paulus ya, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Anda berbuat baik kerja di kantor, Anda berbuat baik di marketplace, baik itu nggak salah. Tapi belum selesai ayat firman Tuhannya, koma. Tetapi ini Bapak Ibu, ini terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Baik Anda kerja di marketplace, kepada semua orang baik. Tapi firman Tuhan bilang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Betul gak Bapak Ibu? Saya mau bilang gini. Saya melayani juga di marketplace, saya melayani juga di kantor-kantor. Tapi saya mau kasih rahasia kepada Bapak Ibu ya. Saya punya satu rahasia begini. Melayani di rumah Tuhan itu beda banget rasanya. Beda banget rasanya. Sama seperti ini ilustrasi saja ya. Saya tidak masuk menjadi siapa-siapa. Ada orang Indonesia kerja di luar negeri. Oh tidak ada yang salah dengan itu, bagus. Kerja di luar negeri, berkarya di luar negeri. Tapi bagaimanapun kerja di dalam negeri buat rakyat sendiri beda rasanya. Betul gak? Beda rasanya, iya kerja di luar negeri enak, bagus. Tidak ada yang salah dengan itu, saya mau bilang. Tapi ya, bagaimanapun kerja di negeri sendiri jauh lebih enak. Beda rasanya. Kerja di kantor, bagus, luar biasa. Tapi kerja di rumah Tuhan, beda rasanya. Seberapa beda Pak Andi? Rasain aja sendiri. Enak aja cari bocoran. Soalnya gini, nggak bisa diceritain Bapak Ibu, itu nggak bisa diceritain. Anda harus merasakan sendiri. Nggak bisa diceritain, gimana ceritainnya? Pokoknya beda aja. Itu saya mau bilang Bapak Ibu. Dan kita senangnya adalah kita berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Dan kalau saya mau bilang begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa, wah tapi kalau saya banyak waktu di gereja, kalau saya banyak main waktu di gereja, saya nggak punya waktu dong buat cari uang. Saya nggak punya waktu dong nanti buat cari income. Oh betul, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan memang kita mesti bijaksana membagi waktu Bapak Ibu. Saya setuju, kita mesti bijaksana membagi waktu. Tapi kembali saya mau tunjukkan kepada firman Tuhan, kalau Anda punya ketakutan seperti itu. Kalau saya sibuk di gereja, kalau saya sibuk melayani, nanti kebutuhan saya kurang dong. Nanti anak saya nggak bisa sekolah dong. Hei, mari kita baca ayat firman Tuhan. Sebagai penutup. Di Lukas 10 ayat yang keempat A. Ini masih nyambung tadi ya, waktu Tuhan Yesus mengutus 70 murid-muridnya, ini masih nyambung, ini di awal-awal. Pada saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya 70 orang dengan kuasa yang sudah diberikan dan meminta mereka melayani. Ini pesan Tuhan Yesus sebelum mereka pergi. Lihat baik-baik. Kalau Anda takut kebutuhan Anda tidak dipenuhi oleh Tuhan pada saat Anda melayani. Pesan Tuhan Yesus kepada 70 orang itu. Pada saat kamu pergi,
Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jadi waktu Tuhan bilang begini, ayo, aku telah memberikan kuasa buat engkau. Pergi sekarang melayani. Tapi kita gak bawa uang nih Tuhan. Kita gak bawa bekal nih. Gak usah bawa uang. Gak usah bawa pundi. Aku akan mencukupkan. Kita lihat, waktu kamu datang ke keluarga-keluarga, aku akan menggerakkan hati mereka untuk memenuhi kebutuhanmu. Dan betul, kalau kita baca ayatnya nanti di akhir, 70-70-nya datang kembali kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang mati gara-gara kelaparan. Tidak ada satu orang pun yang bilang, Tuhan, aku gak dikasih makan. Tuhan, aku kelaparan. Kebangetan memang keluarga itu, pelit banget. Masa minum aja saya mesti nimbak sendiri? Gak ada. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Waktu ke-70 orang murid itu datang kepada Tuhan, ini yang mereka ceritakan. Tuhan, mereka datang dengan gembira. Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada namamu. Gak ada yang laporan, Tuhan kami kekurangan. Gak ada. Jadi waktu kita melayani Tuhan, yang Tuhan cari dari kita adalah hati kita mau gak melayani. Itu yang mahal buat Tuhan. Masalah kebutuhan kita, itu Tuhan gampang banget dipenuhi. Itu gampang banget buat Tuhan. Yang Tuhan pedulikan kepada kita, mau gak kita memberikan hati buat Tuhan. Itu yang mahal, itu yang berharga buat Tuhan. Masalah kebutuhan kita, aduh Bapak Ibu, itu kecil buat Tuhan. Saya ngomong gini, karena saya juga merasakan hal yang sama. Kita datang sebagai raja, sudah diberikan kuasa, sudah diberikan talenta. Tapi yang Tuhan harapkan pada siang hari ini adalah, apakah kita juga mau sebagai hamba mempergunakan itu untuk melayani. Bukan cuma berpikir buat me, I, and myself. Bukan cuma mikirin diri kita sendiri. Bapak. Hidup itu jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Sebagai penutup, swear. Saya punya satu kata mutiara, saya harap Bapak Ibu mencamkan kata mutiara ini. Sederhana dan singkat, tapi saya harap bisa mengingatkan Bapak Ibu. Ini kata mutiara terakhir dari saya. Tuhan memakai siapa yang mau, bukan siapa yang mampu. Dan pada siang hari ini, Tuhan juga bertanya kepada Bapak Ibu di tempat ini. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kalau kita mau, Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Mari siang hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Siang hari ini kita membuat komitmen yang baru kepada Tuhan. Kalau Tuhan saat ini bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang mau? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri kepada Tuhan. Sebagai komitmen pribadi Anda kepada Tuhan. Tuhan, sebetulnya suatu kehormatan buat kami kalau kami bisa melayani Engkau Tuhan. Suatu kehormatan dan suatu kebanggaan buat kami kalau kami bisa melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Karena siapakah kami ini Tuhan? Namun Engkau memberikan anugerah buat kami sehingga kami bisa melayani-Mu Tuhan. Bapak Ibu silakan ambil komitmen kepada Tuhan pada siang hari ini. Kalau Bapak Ibu belum melayani saat ini saat yang baru. Saat yang baik untuk Bapak Ibu mengambil komitmen. Saya mau Tuhan. Saya punya kuasa, baik itu dari Roh Kudus maupun dari bakat saya. Dan saya mau Engkau pakai untuk kerajaan-Mu Tuhan. Saya mau menggunakan kuasa saya untuk melayani sesama saya. Saya persilakan Bapak Ibu secara pribadi berdoa.